Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pengenalan tanaman pangan alternatif minor. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Kali ini akan saya perkenalkan tanaman pangan alternatif Hanjeli dengan nama latin Coix lacrima jobi. Adapun asal dan nama daerahnya yaitu tanaman Hanjeli ini merupakan tanaman serala minor yang berasal dari Cina, Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan beberapa nama daerah yang ada di kita, khususnya yaitu di Jawa Barat namanya Hanjeli, kemudian di Kalimantan Timur Jelai, di Sumatera Barat Anjalai, dan di Aceh Jelim, dan ada beberapa nama daerah lagi di Indonesia. Ini di sebelah kanan saya ada tanaman Hanjeli. Ini berupa malai yang masih hijau. Di sini ada daunnya, kemudian ini ada bunganya, dan biji masih dalam keadaan muda. Kita lihat untuk negara-negara yang sudah membudidayakannya, antara lain Filipina, kemudian Sri Lanka dan Thailand, ini dominan. Dan di Jawa Barat ini ada di Cipongkor, kemudian Gunung Halu, ini di Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kiara Payung dan Rancakalong, ini di Kabupaten Sumedang, termasuk Tanjung Sari, kemudian Sukabumi, Garut, Ciamis, dan Indramayu. Demikian juga di beberapa provinsi di Indonesia ini. Adapun keunggulan dari tanaman Hanjeli ini antara lain nilai gizinya cukup tinggi, mengandung karbohidrat, kemudian protein, kemudian di sini untuk protein ini ada Coexol atau C8H7NO3, kemudian ada lemak, mengandung lemak, kemudian vitamin B1 dan B2, kemudian mengandung kalsium. Nah, ini yang cukup penting di antara tanaman-tanaman pangan alternatif ini. Hanjeli mengandung kalsium yang cukup tinggi. Kemudian untuk pangan fungsional ini sudah banyak diketahui sebagai anti kanker, anti diabetes, antioksidan, kemudian untuk obat hipertensi. Kemudian juga bisa digunakan untuk ornamen atau kerajinan. Kemudian di sini juga telah ditemukan melalui riset, yaitu sebagai fitoteknologi lingkungan. Adapun keunggulan lainnya, ini secara budidaya relatif mudah, kemudian daya adaptasinya luas, baik di dataran rendah, menengah, atau medium sampai ke dataran tinggi. Kemudian responsif terhadap pemupukan. Jadi kalau kita pupuk lebih banyak sampai batas tertentu, maka tanaman Hanjeli juga merespon dengan baik. Kemudian toleran terhadap kekeringan, juga genangan, di mana tanaman-tanaman sereal lain tidak begitu tahan
tapi juga ini ada batasnya. Kekeringan ini bisa bertahan setelah tanaman ini masuk kepada fase dewasa. Kemudian relatif tahan terhadap gangguan hama penyakit tanaman, dan di sini harga relatif tinggi karena memang masih dianggap tanaman langka dan mengakibatkan harga relatif tinggi. Kemudian untuk pengobatan di sini diambil dari ekstrak biji hanjeli. Ini terdapat fraksi etil asetat untuk menghambat efek alergi. Kemudian dapat mencegah osteoporosis atau keropos tulang. Kemudian di beberapa negara Afrika ini sudah dipakai untuk obat tradisional tuberkulosis atau penyakit paru-paru. Kemudian juga telah ditemukan di Cina itu sebagai anti kanker. Kemudian anti diabetes juga sudah diteliti di negara kita, dan sebagai antioksidan. Kemudian juga untuk obat darah tinggi, hipertensi, kemudian artritis, kemudian asma, dan glutelin pada biji hanjeli ini bisa untuk anti hipertensi. Namun dari sekian banyak keunggulan, tanaman hanjeli ini masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain produktivitasnya masih rendah, yaitu kurang dari 4 ton per hektar. Kemudian indeks panennya juga masih rendah, umurnya masih panjang 4-6 bulan, walaupun memang sekarang banyak riset untuk mengurangi umur hanjeli ini. Kemudian untuk jenis hanjeli batu ini bijinya keras, kemudian mengandung silika yang dapat menghambat pasca panen. Kemudian vigor tanamannya tinggi. Ini juga suatu potensi, tapi hasilnya masih rendah. Kemudian biji keras itu karena mengandung silika. Silika di sini umumnya pada jenis-jenis Aralia itu sudah banyak diketahui ternyata banyak mengandung silika. Ini dapat berpengaruh positif terhadap tanaman, yaitu membuat tanaman menjadi tebal dinding selnya sehingga mengurangi gangguan dari luar, begitu juga gangguan dari hama penyakit tanaman. Nah, di sini ada 2 jenis tanaman hanjeli yang sudah dikenal, walaupun sebetulnya ada 4. Di sini kita kenakan saja 2 jenis, yaitu Koeclacrima varietas Mayuen, ini yang sudah dibudidayakan. Disebut juga hanjeli pulut. Kemudian yang kedua itu Koeclacrima varietas Lacrima jobi, ini varietas liar. Nah, ini hanjeli batu, walaupun sekarang sudah banyak diteliti sebagai pangan fungsional. Nah, ini dicirikan untuk jenis ini dari kulit bijinya. Untuk hanjeli pulut, bijinya itu lunak, sedangkan hanjeli batu ini kulit bijinya keras. Nah, kandungan gizi ini beragam dari beberapa jenis hanjeli yang terdapat di Indonesia khususnya. Ini tergantung kepada pengaruh lingkungan.
baik itu intensitas cahayanya, suhunya, kelembaban, juga terhadap cekaman dari tanaman itu membuat kandungan gizi yang berbeda-beda. Begitu juga di sini metabolik sekundernya. Di sini metabolik sekunder cukup penting sebagai atau dapat difungsikan nanti sebagai pangan fungsional. Sini sudah banyak diteliti di Cina, di India, di Jepang, dan di Indonesia baru kebanyakan sebagai tanaman pangan alternatif dan masih sedikit diteliti atau difungsikan sebagai tanaman pangan fungsional. Nah, ini saya kenalkan beberapa produk Hanjeli. Antara lain di sini ada gambar-gambar yang sudah dibuat, yaitu brownies Hanjeli. Ini sampai kepada packing yang sudah cukup baik. Kemudian juga bubur Hanjeli ini dipraktekkan juga, rasanya cukup enak dan rasa kenyangnya juga cukup lama. Namun bagi yang belum terbiasa itu agak aneh di lidah karena masih keset, dan juga untuk orang-orang yang agak sedikit terkendala di lambung juga memang harus diperhatikan. Kemudian ada produk kerupuk Hanjeli, ini sudah di packing di dalam plastik, juga rasanya cukup enak, renyah. Kemudian juga sebagai biji dan benih. Biji ini untuk beberapa fungsi, baik dijadikan tepung dan sebagainya, sedangkan untuk biji ini untuk penanaman kembali. Kemudian juga bisa dijadikan tepung, juga berguna sebagai bahan kue dan lain-lain. Ini setelah disosok ini menjadi tepung yang berwarna putih. Ini sudah dikemas dan sempat dipasarkan. Kemudian beberapa makanan tradisional di sini ada teng-teng, kemudian ada opak, semuanya dari Hanjeli. Ini juga sudah dipasarkan di beberapa daerah di Jawa Barat. Kemudian kue-kue basah ini juga sudah dicoba dan rasanya relatif enak juga. Nah, ini yang kue kering semprong, kemudian ini kue basahnya. Dan menurut beberapa orang yang pernah mencicipinya, kue-kue ini relatif enak dan cukup mengenyangkan. Namun memang belum diproduksi secara massal, sehingga kita belum tahu dari produk-produk Hanjeli ini bila dijual apakah bernilai ekonomis dan menguntungkan. Mungkin perlu pengkajian berikutnya. Ya, itu sekilas tentang tanaman Hanjeli yang boleh dikatakan berpotensi dikembangkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan saja seiring dengan perkembangan tanaman pangan ini, Hanjeli mendapat prioritas di kalangan petani dan peneliti-peneliti untuk dikembangkan sebagai tanaman pangan pelengkap dari beras. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai berjumpa lagi di tayangan video yang lainnya.
Terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe. Salam.